فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita selesai dari perincian alamat-alamat i'rab yang 4. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Dikhususkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala dalam bab tersendiri untuk menyimpulkan tentang kata-kata yang bisa di i'rab itu secara umum terbagi jadi 2. Di i'rab dengan harakat dan di i'rab dengan huruf. Nah, harakat yang itu merupakan tanda i'rab semuanya ada berapa kalau kita ingat pada pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab. Ali, apa saja? Dhammah, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun, ya kan? Ini 4 harakat: dhammah, fathah, kasrah, sukun, dan keempat-empatannya semuanya adalah alamat asli, ya kan? Alamat asli untuk i'rab. Dhammah sebagai alamat asli i'rab apa? Abdurrahman. Alhamdulillah. Ya, dhammah, perhatikan, dengan saya ulangi pertanyaannya. Dhammah itu merupakan alamat asli bagi i'rab apa? Bagi i'rab apa? Itu tempatnya isim mufrad jamak taksir jamak. Sekarang lebih mudah ini. Dhammah itu sebagai alamat asli bagi i'rab apa? Rafa. Ya. Nah, fathah sebagai alamat asli bagi i'rab apa? Hamzah nasab. Sukun sebagai alamat asli bagi i'rab apa? Muhammad jazam. Kasrah sebagai alamat asli i'rab apa? Jabir khafid. Baik. Kalau seorang mungkin bertanya, harokat kan cuman dhammah, fathah, kasrah. Kenapa sukun kok dikatakan harokat? Padahal kan sukun bukan harokat sebenarnya. Sukun kan, kalau kata disukun, suatu huruf disukun kan tidak berharokat, mati dia. Ya, para ulama nahwu masukkan sukun dalam jenis harokat dan untuk apa? Untuk menyelaraskan pembagian, dalam artian diikutkan saja, walaupun sebenarnya sukun itu bukan harokat. Karena apa? Sukun itu kan adamul harokat. Kata kalau tidak ada harokatnya maka dia di sukun, ya tidak? Anda perhatikan di mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Nah, huruf yang tidak ada harokatnya maka dia adalah apa? Sukun, ya tidak? Nah, cuman ulama nahwu memasukkan sukun dalam harokat litaghlib, ya, untuk mengikutkan dalam pembagian agar rata. Baik. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala babul mu'rabat. Al-mu'rabatu bil harakat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf.
Bab berkaitan dengan al-mu'rabat, yaitu kata-kata yang bisa di-i'rab. Kata-kata dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Indaka Mujahid. Kata dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Hah? Ini enggak kelihatan mulutnya, saya enggak tahu gerakannya apa. Hah? 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Dari ketiga jenis kata ini, mana yang bisa di-i'rab? Indaka Baik, isim dan fi'il. Nah, kalau huruf kenapa tidak masuk di sini? Karena huruf tidak bisa di-i'rab. Namanya apa? Kata yang tidak bisa di-i'rab istilahnya apa? Taib mabni. Taib mabni. Dan antum akhwan jangan mabni alal jahli terus. Ya kan, harus mu'rab, bisa berubah menjadi rafa. Nah, marfu'un bil ilmi. Taib. Nah, untuk isim dan fi'il itulah yang bisa di-i'rab. Dari isim dan fi'il ini, isim hukum asalnya mu'rab, sedangkan apa? Fi'il hukum asalnya mabni. Kecuali fi'il apa yang bisa di-i'rab Muhammad Aceh? Fi'il mudhari' saja, ya kan? Fi'il yang bisa di-i'rab cuma satu jenis, fi'il mudhari' saja. Sedangkan isim, keseluruhan isim bisa di-i'rab kecuali sedikit saja. Nanti akan kita lewati isim-isim yang mabni. Nah, kata-kata yang bisa di-i'rab terbagi jadi dua. Yang pertama, golongan yang di-i'rab dengan harokat. Yang kedua, golongan yang di-i'rab dengan huruf. Qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Adapun kata yang di-i'rab dengan harokat, maksudnya apa? Tanda i'rabnya adalah harokat. Itu ada 4 macam. Al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul mu'annats salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang ketiga fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Perhatikan Jabir. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun yang dimaksud ini apa? Isim tasniyah, isim tasniyah, alif tasniyah, wawul jamaah, ya mu'annatsah mukhatabah. Baik. Qala wa kulluha turfa'u bin dhammah. Semuanya dari 4 kata tadi. Yang 4 kata ini, berapa jenis isim yang ada dari 4 kata ini? Hendak. Dari 4 kata ini yang jenis isim yang mana, Abdullah? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Berapa? 3. Nah, yang dari jenis fi'il berapa? Hendak Khuzaimah, satu saja, yaitu fi'il mudhari'. Nah, ahsan. Ngikut, ya, harus ngikut, nyambung, jangan safar. Semuanya dirofakkan dengan dhammah. Tanda rofaknya dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Cuma nanti yang dinasabkan dengan fathah, apakah keempat kata tersebut secara keseluruhan? Abdurrahman Muna? Tidak. Nah, berapa saja? Cuma 3 saja.
Nah, apa itu? Isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Berarti yang keluar dari 4 yang disebutkan tadi apa, Hamzah? Nah, yang keluar adalah jamak muannas salim. Wa kulluha turfa'u bin dhammah wa tunsabu bil fathah wa tuhfadu bil kasrah, dan dikhafadkan dengan kasrah. Nah, dikhafadkan dengan kasrah, ikhwan. Dari keempat jenis tadi, apakah semuanya dikhafadkan dengan kasrah, Ali? Tidak. Baik. Mana yang keluar? Ismul ladzi la yansharif. Terus yang kedua, baik, dan fi'il mudhari'. Secara umum semuanya keluar, ya. Kalau dari 4 tadi berarti fi'il mudhari' keluar dan ismul ladzi la yansharif. Berarti tinggal berapa yang alamat khafdnya dengan kasrah? Tinggal berapa, Akbar? 3 apa saja? Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak anas salim. Munsharif atau enggak? Perlu ditambah munsharif atau enggak? Nah, enggak perlu ditambahi kata munsharif karena semua jamak muannas salim itu munsharif. Nah, gitu Bar, pintar, mantap. Tamam. Ahsan. Baik. Wa tujzamu bisukun, dan dijazmkan dengan sukun. Baik. Pertanyaannya sekarang, perhatikan. Wes. Nah, saya kasih ancang-ancang, biar siap-siap, wes. Wa tujzamu bisukun. Ya, dari 4 kata tadi, kata Ibnu Jurum dijazmkan dengan sukun. Apakah keempat-empatnya ketika dijazmkan alamatnya sukun semua? Jawabannya tidak. Iya atau tidak? Tidak. Terus mana yang alamat jazmnya sukun dari 4 kata tadi? Baik, fi'il mudhari' sahihul akhir. Ya. Naam, fi'il mudhari' sahihul akhir. Berarti yang keluar dari 4 kata tadi apa saja? Cuman diputar-putar aja. Yang keluar dari 4 kata tadi apa saja? Abdurrahmanuna. Mufrad, jamak taksir, jamak anas salim. Terus alamat jazmnya apa ini? Kalau keluar dia keluar dari wa tujzamu bisukun. Terus alamat jazmnya apa? Dia tidak bisa dijazm. Kenapa? Karena dia isim. Ahsan. Baik. Ya, paham ini kalimat ini, wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis-sukun. Makanya dikatakan setelahnya wa kharaja an dzalika salah satu asya, dan keluar dari hukum asal tadi 3 perkara. Ya, jamul muannats salim keluar. Kenapa? Karena dia dinasabkan tidak dengan fathah tapi yunsabu bil kasrah, dia dinasabkan dengan kasrah. Kemudian yang keluar yang kedua, wal ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Isim yang tidak bisa menerima tanwin dikhafadkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Sedangkan fi'il mudhari' mu'tal akhir dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya, tidak dengan sukun. Baik. Ini matannya sebenarnya sudah sangat gamblang. Sekarang kita baca syarah.
Asyara i'lam rahimakallah anna hasila ma sabaqa ma'aka dzikruhu minal mu'rabat thamaniyah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya kesimpulan dari pembahasan yang lewat bersamamu, ya, yang lewat penyebutannya dari jenis-jenis mu'rabat itu ada 8 macam. Ya, kita akhwan sebenarnya belajar nahwu, belajar i'rab, ya semuanya berkutat pada 8 macam ini saja. Sebenarnya nahwu itu simpel sebenarnya. Nahwu itu simpel. Nah, yang bikin ruwet perinciannya ya tidak. Nah, tambah lagi, nah di awalnya sudah tidak paham, maka berikutnya semakin bingung. Tapi kalau sejak awal kalian berusaha untuk paham dasarnya, insya Allah setelahnya mudah. Maka jurumiyah ini saya sarankan, kalau jurumiyah belum paham, ulang terus. Nah, belajar jurumiyah belum paham, besok ada temannya lagi buka atau tanya ke temannya sampai betul-betul paham mungkin. Matan jurumiyah jadi bekal pokok, akhwan. Nah, insya Allah bermanfaat sekali. Walaupun seorang tidak hafal matan-matan yang lain, tapi kalau jurumiyah matannya hafal, kemudian paham, kemudian dia belajar kitab-kitab di atasnya, faedahnya tinggal ditambahkan. Nah, tidak harus belajar alfiyah atau menghafal alfiyah. Nah, karena untuk ukuran kita habis waktunya. Nah, alfiyah 1000 bait lebih. Nah, untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis lebih anfa' bagi kita jika kita sudah paham, ya kawan, paham kaidah. Nah, dan saya katakan ini karena saya pernah mencobanya. Nah, mencoba dulu menghafal alfiyah, setelah dapat lumayan banyak, dipikir-pikir murajaahnya berat. Saya pulang ke Indonesia murajaah alfiyah sama siapa? Ya kan? Diajak murajaah alfiyah, nah, tidak ada yang bisa diajak. Kalau murajaah sendiri berat. Nah, akhirnya sudah, tidak saya teruskan. Kemudian waktu digunakan untuk menghafal hadis. Kemudian murajaatul Quran itu tapi tetap berusaha memahami kaidah. Dan kalau belajar tidak masalah, belajar alfiyah ketika pas pelajaran dia berusaha menghafal hadisnya, tapi untuk murajaah menghafal baitnya tidak masalah. Tapi untuk murajaah mungkin seperti hadis dan Al-Quran ini berat untuk ukuran kita. Ini kalau saya pribadi di murajaahnya. Kalau menghafalnya senang saja. Kita menghafal antara azan dan iqamah bisa dapat berapa bait di sana. Nah, tapi setelah itu untuk murajaahnya, yang agak sulit menjaganya. Dan menghafal kalau tidak di murajaah ya sia-sia, rugi saja. Apalagi Al-Quran. Baik. Nah, mu'rabat itu berapa tadi semuanya kata-kata yang bisa di-i'rab dalam lugah Arabiyah, Abdullah? 8 tok. Wahia yaitu al-ismul mufrad, jam'ul taksir, jam'ul muannatsis salim, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', al-mutsanna, jam'ul mudzakkar salim, al-asmaul khamsah dan al-af'alul khamsah. Sudah 8 ini tok. Mudah sebenarnya, antum menghafal 8 ini hukumnya bagaimana, i'rabnya, rafa, nasab, jar, jazmnya bagaimana, sudah. Nah, selesai. Insyaallah bisa baca kitab. Qala wala syakka annaka qad arafta ta'rifaha wa ahkama kulli wahidin minha. Tidak syak bahwasanya engkau telah mengetahui pengertiannya dan hukum-hukum masing-masingnya. Ini kata pengarang, adapun saya masih syak. Ya kan? Kalau saya masih syak, antum sudah betul-betul tahu ketika ditanya. Nah, sekarang apalagi ketika ditanya masih lupa.
Maka antum murajaah pengertian masing-masing. Nanti sambil kita bahas akan ditanya. Qala wal an nubayyinu laka annaha tanqasimu fil i'rabi ila qismain. Dan sekarang kita akan menjelaskan kepadamu bahwa 8 kata tadi itu terbagi dalam i'rab menjadi 2 jenis. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Satu jenis di-i'rab dengan tandanya harakat dan satu jenis di-i'rab dengan tanda huruf. Huruf yang menjadi tanda i'rab huruf apa saja? Hamzah, wawu, alif, ya, nun. 3 huruf tok. Dari huruf hijaiyah yang menjadi tanda i'rab cuma 3, kawan. Wawu, alif, ya, dan nun. Makanya antum jangan sampai mengi'rab wa alamatu raf'ihi alam. Tidak ada alamat rafa kok lam. Alamat jazmnya apa? Nah, tayyib mim atau ain. Enggak ada alamat jazm mim. Tayyib karena apa? Cuman 4 tadi huruf yang menjadi alamat i'rab. Wawu, ya, alif, dan nun. Wa sayati bayanu kulli naw'in minha mufassalan, dan akan datang penjelasan masing-masing jenis dari semua itu secara terperinci. Al-awwal, sekarang yang pertama. Ma yu'rabu bil harakat, yang di-i'rab dengan harakat. Wa hiya arba'atu asya' la ghair, yang di-i'rab dengan harakat cuma 4 macam saja, tidak ada yang lain. Jadi jangan antum tambah-tambahkan yang kelima, karena tidak ada, cuma 4 saja. Ya, dzikri. Nah, yang pertama al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu apa, Mujahid? Nah, kata benda yang menunjukkan satu, tunggal. Tayyib. Nahu dzakara Muhammadun ad-darsa. Dzakara Muhammadun ad-darsa. Maknanya apa ini, Jabir? Muhammad telah memurajaah pelajaran tersebut. Betul tidak Muhammad? Dzakara Muhammadun ad-darsa. Muhammad telah memurajaah pelajaran tersebut. Betul tidak? Hah? Yakin? Sudah murajaah? Hah? Sudah murajaah? Belum, berarti salah. Atau gimana? Hah? Sudah. Baik. Maknanya betul, hakikatnya salah. Atau dua-duanya betul? Baik. Harusnya betul, Muhammad telah murajaah pelajaran itu. Ya, itu maknanya. Adapun hakikatnya wallahu a'lam, masing-masing Muhammad ini sudah murajaah betulan atau enggak? Hah? Murajaah, baik. Kemudian yang kedua atau yang pertama dulu, dzakara Muhammadun ad-darsa, mana yang merupakan isim mufrad? Mana yang merupakan isim mufrad? Indah Abdurrahman Aceh. Ad-darsa, baik, la ba's, dia isim mufrad. Yang lainnya? Muhammad, ya kan? Muhammad menunjukkan satu orang, ad-darsa juga satu pelajaran. Isim mufrad. Dakhala Umar al-masjida. Maknanya apa ini, Akbar? Umar telah masuk ke masjid. Mana isim mufradnya? Al-masjida. Sudah? Itu tak? Umar. Baik, kenapa kalian milih dibalik-balik gitu? Nah, Umar dan al-masjidah. Baik.
Kemudian sa'ada Khalidun al-miskina. Maknanya apa? Indah syukran. Khalid telah membantu orang miskin. Mana yang merupakan isim mufrad? Indah Fadil, yang menunjukkan satu dari contoh tadi, sa'ada Khalidun al-miskina. Mana isim mufradnya? Khalidun, satu orang, ya kan? Namanya Khalid. Kemudian al-miskina, dia juga isim mufrad. Fakullun min Muhammad wa darsa, ya, min Muhammadin wa darsi wa Umar wal masjidi wa Khalidin wal miskin ismun mufrad. Ini semuanya contoh isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Atau dengan istilah yang lain, ikhwan, isim mufrad itu yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah. Ya. Pokoknya bukan mutsanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah, berarti itu apa namanya? Abdullah, isim mufrad. Di-i'rab dengan apa? I'rabnya dengan huruf atau dengan harokat? Dengan harokat. Bagaimana kesimpulan i'rabnya indak ya Jabir? Isim mufrad di-i'rab dengan harokat. Kesimpulan i'rabnya bagaimana? Ketika rafa, tandanya apa? Dhammah ketika jar dengan kasrah, ketika nasab dengan fathah, ketika jazm tidak ada. Kenapa? Karena jazm khusus untuk fi'il, tidak ada isim yang masuk dalam i'rab jazm. Ahsanta. Baik. Nah, barakallahu fikum, itu dulu. Nah, antum hafal matanya al-mu'rabat, ini cukup panjang, dihafal, dimungkinkan dipahami. Yang belum sampai sini mengejar, ya. Sambil pahami betul-betul pelajaran tambahan yang disampaikan di pagi hari untuk mengejar ketertinggalan. Yang sudah ikut dulu tapi belum paham, saya sarankan untuk juga mengikuti dengan baik.